Kami sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu lebih daripada cukup. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami bisa memakamkan kekasih kami di tempat peristirahatan yang terakhir di tempat ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan kekasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur puji Tuhan bisa tiba, tidak kurang satu apapun. Walaupun jalan cukup sulit. Ya. Terima kasih kepada Pak Emil. Saya tadi ngikutin luar biasa. Ya. Bisa memandu kita bisa sampai tiba. Ya. Saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan mengistirahatkan kekasih kita, Ibu Eneng, di tempat ini. Untuk itu saya akan menyampaikan firman Tuhan. Satu ayat dari Mazmur 23 ayat 6. Ya. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita taunya ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Tapi ayat 6 ini jarang dikhotbahkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu ayat ini tentang rumah Tuhan. Ya. Kalau kita bicara rumah Tuhan, kita taunya gereja. Ya. Rumah Tuhan, rumah untuk beribadah kepada Tuhan atau gereja. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud di sini adalah rumah di mana kita bisa tinggal untuk selama-lamanya. Ya, rumah itu tempat kita berteduh. Kalau kita bekerja, pasti kita kembali ke rumah untuk beristirahat dari jerih lelah kita. Itulah rumah. Fungsi utamanya untuk berkumpul, beristirahat bersama dengan keluarga. Sesungguhnya kerajaan Allah itu adalah sebuah keluarga, ya, di mana Allah Bapa sebagai Bapa dari segala roh, yaitu Allah Bapa, dan kita adalah putra-putrinya. Ya, karena roh kita berasal dari Bapa dan kita akan kembali kepada Allah Bapa. Ya, itulah sebabnya rumusan ketika kita menguburkan atau memakamkan kekasih kita, kalimatnya adalah engkau diambil dari debu akan kembali kepada debu. Engkau diambil dari tanah akan kembali kepada tanah. Roh akan kembali kepada yang menciptakan. Ya. Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Jadi yang mengikuti pemazmur ada dua, kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan belaka, artinya hanya dua itu yang nantinya akan mengikuti kita. Harta benda kita, kekayaan kita, uang kita, rumah kita tidak bisa kita bawa. Ya. Tetapi yang mengikuti kita kebajikan dan kemurahan belaka. Ya, seumur hidup kita. Tadi sebelum berangkat saya katakan kesetiaan adalah kebajikan yang teruji. Sekali lagi, kesetiaan adalah kebajikan yang teruji. Kebajikan yang teruji itu adalah kesetiaan. Itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Bukan hanya seumur hidup kita di bumi, tetapi seumur hidup kita di kekekalan. Ya. Kemurahan belaka itu kemurahan yang daripada Tuhan. Kita selamat itu karena kemurahan Tuhan. Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Hidup kekal artinya hidup sepanjang masa. Ya, itulah dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita mau hidup kekal, diam di rumah Tuhan sepanjang masa, kita harus percaya kepada Tuhan yang berkemurahan hati buat kita semua. Kalau Tuhan gak datang ke bumi ini,
lahir di bumi ini, semua manusia yang berdosa akan meluncur masuk neraka. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya kita yang hidup di bumi ini, pastikan, saudara dan saya pastikan untuk percaya kepada Dia. Kalau saudara dan saya percaya kepada Dia, hidup kekal akan Tuhan berikan kepada kita semua. Di Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara yang percaya kepada Kristus sudah pindah dari dalam maut, kematian kekal, ke dalam hidup, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di keabadian. Ya. Hidup kekal di keabadian dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah rumah Bapa di sorga. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan takut. Tidak ada yang bisa mengganggu kita, atau yang bisa menggelisahkan kita atau mengkhawatirkan kita dalam hidup ini. Sebab apa? Kita dijamin kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6, dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang dijamin rumahnya di kekekalan, tidak akan gelisah. Kenapa Tuhan berkata janganlah gelisah hatimu? Karena manusia pada umumnya dia gelisah, dia khawatir, dia terganggu ketika hidup di bumi ini. Kata gelisah di sini dalam bahasa Yunaninya taraso. Taraso artinya trouble. Taraso artinya gangguan, terganggu. Taraso juga artinya agitasi. Agitasi artinya menghasut, terhasut. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita nggak akan terganggu, terhasut dengan keindahan dunia ini. Hidup kita tidak tergantung dengan kekayaan dunia ini. Meskipun kita mungkin rumah kita belum permanen, masih ngontrak, masih ngekos, kita tidak akan terganggu. Sebab apa? Kita punya rumah yang sesungguhnya, yaitu di rumah Bapa di sorga. Makanya kalau orang Kristen rumah masih ngontrak tapi jadi gelisah, jangan-jangan dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, rumah kita yang sesungguhnya di sorga, kita tidak akan terganggu, nggak akan jadi gelisah, nggak akan jadi uring-uringan ketika kita belum punya rumah pribadi, ketika kita nggak punya kendaraan pribadi, ketika kita nggak mempunyai harta benda di bumi ini. Karena harta benda kita yang sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kita harus mengejar Tuhannya. Jangan mengejar uang atau harta kekayaan yang akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau ada kata banyak tempat tinggal, pasti semua yang percaya kepadanya kebagian. Ya. Kalau dikatakan di rumah ini banyak makanan, maka seluruh keluarga nggak akan pernah sampai nggak dapat makanan, karena banyak. Begitu juga di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat kita yang percaya kepadanya. Makanya inti kehidupan adalah sesungguhnya apakah saudara percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus, jangan mengharapkan rumah Bapa di sorga. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya hari ini, ya, Ibu Neng mungkin jasadnya ya kita akan makamkan,
Tetapi sesungguhnya rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Menunggu apa? Menunggu diberikan tubuh kemuliaan untuk tinggal di rumah Bapa, di rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kita tahu jalan ke rumah Bapa di sorga, sebab kita tahu rumah kita di mana. Kalau saudara menuju ke rumah saudara, saudara pasti tahu. Saudara pergi pasti tahu pulang. Ya. Atau saudara pernah mengunjungi satu tempat dan sudah berkali-kali pergi, pasti saudara tahu. Ya. Nah, demikian juga dengan rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus sudah berkali-kali membicarakan langit baru dan bumi yang baru. Nah, kita akan pulang ke situ. Semua orang yang hidup pasti akan pulang ke situ. Pastikan saudara tahu di mana saudara nanti hidup setelah kematian, yaitu di rumah Bapa di sorga. Perjanjian lama sudah tahu pemazmur bahwa dia satu kali kelak akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Orang yang di luar Tuhan tidak tahu jalan menuju ke rumah Bapa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tahu jalan menuju ke rumah Bapa di sorga. Karena ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk bisa datang tinggal di rumah Bapa di sorga, jalannya cuma satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya percaya, ya, Ibu Eneng yang setia, dia sudah mengikuti jalannya, ya, jalan Kristus, jalan Tuhan yang menuju kepada rumah Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.